Gue gak nyangka gue bakal suka banget sama si biru kecil satu ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah salah satu IM favorit gue untuk harga sekitar 3 jutaan dengan menggunakan single dynamic driver, yaitu Dunu Falcon Ultra. Dan mungkin kalau lu di Jepang ini namanya Dunu Hayabusa Ultra, karena kalau nggak salah katanya karena nama Falcon itu sudah diklaim jadi harus menggunakan nama lain, makanya ada Hayabusa Ultra dan Falcon Ultra. That's literally the same thing. Dan untuk di Indonesia sendiri harganya sekitar 3,6 jutaan. Dan seperti biasa aja, gue langsung akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Tapi thank you dulu untuk Dunu yang sudah mengirimkan gue sampel review ini untuk di-review. Sebelum gue membahas build-nya, gue mau bahas sesuatu yang gue jarang bahas sebenarnya, yaitu packaging dan juga kelengkapan dalamnya. Ini packagingnya cuma segini, barangkali lu nggak lihat unboxing gue ya. Packagingnya nggak terlalu gede, tapi isinya sangat-sangat efisien dan kelengkapannya itu mantep banget. Kalian dapetin hard case basically di sini, dan di dalamnya tuh udah cukup besar, dan lu dapetin ear tips segini, segambreng, banyak banget ear tipsnya, dan ear tipsnya bagus-bagus. Lu dapetin Dunu SNS 4 size ya kalau nggak salah, lalu juga dapetin Dunu Candy 3 size dan beberapa tambahan-tambahan ear tips lainnya. Intinya sekantong ini semua dari packagingnya. Lalu untuk jacknya sendiri lu lengkap dapetin yang 3,5, dapetin yang 4,4, ini interchangeable, dan juga kalian dapetin converter tuh 6,3. Dan ya sekali lagi semuanya berasa kualitasnya bagus, juga cleaning tool sedikit, jadi gue appreciate banget. Kotaknya nggak terlalu gede tapi semuanya lengkap, dan gue ngerasa efisiensi tempatnya bagus banget. Mungkin kalau di foto nggak terlalu kelihatan premiumnya si Dunu Falcon Ultra ini, tapi kalau dipegang ini berasa adalah ayam yang terbuat dari bahan metal yang cukup berat. Kan memang untuk faceplate-nya ini kan nggak ada apa-apa ya, dia dan metallic finishing begini, jadi gampang ini loh, gampang ada fingerprint magnet dan mungkin sedikit baret-baret. Tapi secara beratnya dan juga secara konstruksi ini berasa tebel dan kuat dan juga sedikit berat. Dan mungkin yang unik adalah lambang Dununya di sekitar sampingnya ini loh. Ini lihat ya, ada bagian yang sedikit matte, dan di tengah-tengahnya ada yang mengkilap lagi, DDD-nya itu lambangnya Dunu. Selain itu finishingnya mengkilap semua. Dan untuk ini, untuk nozzle-nya kalian dapat 2. Gue lupa ambil lagi. Nozzle-nya dapetin 2, satu yang warna emas dan satu lagi yang terpasang warna biru. Ini nanti akan gue jelaskan frequency response dan perbedaannya. Untuk konektornya sendiri menggunakan MMCX, dan kabelnya itu agak tipis ya, walaupun agak tipis tapi ini cukup berasa kuat, dan kelihatannya sih secara bahan cukup bagus, cuman agak kaku aja. Lihat nih, gue ketika bengkokin begini dia ngebekas tuh, lakukannya ngebekas. Dan di bagian bawahnya sendiri ini twisted braided seperti ini. Sekali lagi sama-sama kuat, berasa tebelnya, cuman kalau dibengkokin gini kayak rada ngebekas, jadi memang agak kaku sifat kabelnya sendiri. Nah, tadi yang gue tunjukin dia punya jack, ada yang 3,5 ataupun 4,4, tapi kalau yang 3,5 ke 6,3 ada converter. Ini cara cabutnya, ini by the way jacknya kelihatan mantap ya, secara warna ataupun bentuk kelihatannya cakep. Kalau tinggal dicabut aja sebenarnya. Nah, tuh. Dicabut di sini ada kelihatan ada sedikit tonjolan, jadi kalian nggak salah-salah untuk pasang. Jadi ini, lihat ya, ini ada bagian yang mendelep sedikit di atas, dipasangin sama tonjolan sini, jadi kalian nggak bakal ketukar-tukar. Ini kalau pakai 4,4-nya, berasa cakep banget. Untuk ergonominya ini mau pakai ear tips apapun gue ngerasa cukup enak. Cuman ear tips bawahnya kan Dunu SNS ataupun pakai Dunu Candy, itu buat gue enak, dan gue bisa lihat nih, gue tunjukin aja, gue pakai kayak gini. Secara lekukannya udah pas masuk ke kuping, ini gak ada bagian tajam kena kuping gue. Dan secara ear gate-nya pun pas dan stabil, dan gak bikin gampang lepas dari telinga gue. Tapi memang karena agak kaku, mungkin di beberapa itu ketika agak jalan-jalan sedikit ada microphonics. Tapi kalau untuk pairing ear tips, gue ngerasa selain Dunu SNS atau Dunu Candy ini, kalau mau suara yang lebih smooth, gue suka juga pakai Final Type E. Ya, tentunya ini nggak ada di dalam packagingnya, tapi gue lebih suka pakai Final Type E biasanya untuk selera pribadi gue. Untuk frequency response dari Dunu Falcon Ultra ini bisa gue kategorikan sebagai Harmon-ish V-shape, di mana penekanannya lebih ke area bass yang cukup extended sampai sub bass, dan juga upper mid to lower treble, sedangkan upper treble-nya cukup rolled off. Nah, bedanya yang menggunakan biru dan kuning ini, yang biru ini lebih agresif, di upper mid range-nya lebih maju, lebih open, tapi sekaligus gua ngerasa secara overall micro details treble atas itu lebih kebuka, cuman dengan bayaran sedikit lebih kasar dan lebih dry teksturnya. Kalau pakai yang nozzle kuning ini sedikit lebih dikalemin suaranya, tapi buat gue somehow agak limiting resolution. Dan kalau gue pribadi kan suka dengerin lagu-lagu instrumental dan lagu-lagu yang ada
piano, violin gitu. Nah, buat gue yang untuk kuning ini agak terlalu limiting suara dentingan piano ataupun violinnya agak kayak ketahan gitu. Jadi ini sebenarnya based on your preference saja. Kalau mau lebih smooth sebenarnya pakai yang warna golden ini. Tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai blue yang dari awal udah kepasang di sini. Nah, memang agak agresif pakai yang blue ini, tapi gue agak sedikit bisa meredam pakai Final Audio Type E, makanya gue pakai Final Audio Type E. Salah satu yang gue suka dari si Duno Falcon Ultra ini terlepas dari frequency response dan juga arah tonalnya adalah impact-nya. Impact-nya tuh kerasa banget, mau lu di bass, mau di treble, mau di vocal, itu semuanya berasa clear, jelas, dan hentakan nadanya tuh jelas banget. Bass dari Duno Falcon Ultra ini gue suka banget. Bukan karena besarnya, bukan karena megahnya, tapi lebih karena kontrol dan juga hentakannya. Gini loh, ada beberapa bass kan ada yang tipenya megah seperti 64 Audio U4S itu dia megah. Ada juga yang tight banget macam-macam BA driver yang cuman cepet. Nah, ini kayak gabungan, lu dapetin kemegahannya, lu dapetin secara tekstur dentumannya, lu kayak dapetin driver yang tekstur mantulnya tuh jelas, tapi secara kecepatan dan juga kontrol dia kayak apa ya, kalau misalnya kita ngomong gerakan driver, itu kan ada gerakan driver dari posisi dia biasa ketika dihentakin lalu kembali lagi. Nah, ada yang dia agak lambat nih, agak lambat untuk stabilnya kembali, itu bikin suaranya agak sedikit lambat di bagian bass. Nah, ini kayak berasa stabilnya cepet, walaupun hentakannya itu jeduknya itu mantep, gebuk, maju, tapi kayak stabilnya tuh cepet. Jadi sangat-sangat very well controlled. Mau gue dengerin lagu apapun, teksturnya berasa cepet, tapi juga mantulnya berasa. Nah, ini gue suka banget. Selain itu, dia mungkin bukan secara kuantitas bass, bukan yang jeduk jedem banget, bukan yang paling banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas dari posisi kayak 0 ke hentakan tingginya, itu berasa banget dinamika dan juga hentakan pukulannya itu berasa banget. Jadi overall, gue ngerasa tipe bass seperti ini cocok buat sebagian besar lagu, bahkan EDM pun asik, vokal asik, lalu dengerin akustik juga asik. Dentumannya berasa gebuk, tapi nggak pernah nutupin frekuensi lainnya. Nah, untuk bagian mid-range sendiri yang gue bilang tadi, kalau lo mau agak nyantuy, bisa pakai yang golden. Kalau mau yang lebih agresif, bisa pakai yang blue. Dan gue ngerasa dua-duanya tetap punya sensasi forwardness yang jelas, clear, dan gue di sini suka setiap nada, perkataan, clarity vokal tuh berasa jelas banget. Tapi mungkin kalau misalnya gue pakai yang blue ini sedikit lebih dry. Jadi untuk beberapa lagu gitu, kayak dengerin Adele atau dengerin beberapa yang Joyce Chu gitu kan. Joyce Chu kan suaranya sweet banget, empuk banget gitu. Nah, di smooth, nah di sini memang agak sedikit dry. Gue nggak ngomong ini sampai sibilance kasar, tapi sedikit kayak orangnya tuh kayak kekurangan minum sedikit. Jadi a bit dry-ish, tapi masih dalam taraf gue masih bisa toleransi gitu. Tahap toleransinya kan orang berbeda-beda kan. Yang jelas ini tidak se-sweet SIMGOT EA1000, karena itu kalau untuk vokal gue masih lebih suka SIMGOT EA1000. Tapi secara clarity, nada, kejelasan nada itu ini lebih berasa somehow ketika dengerin piano juga jelas banget. Setiap dentingan dari oktav tengah, oktav atas, itu semuanya jelas banget. Jadi ini tipe yang clear, a bit dry mungkin, tapi ya anyway lu bisa pilih pakai yang golden ini untuk smoothing suaranya. Lalu untuk treble-nya juga dia lebih agresif di bagian low to mid treble-ish area, sedangkan upper treble-nya sendiri tidak terlalu berasa tinggi. Tapi memang dia cukup lepas gitu, ada sensasi open di sini yang bikin setiap flute, setiap violin itu jelas kebuka banget, dan hentakan serta gigitan nadanya itu jelas banget. Kayak dengerin Nisha Steering yang Sugar Plum Fairy ya, itu waktu dia gitu, wah gigitannya itu dapet banget, serunya dapet banget. Jadi gue jelas suka treble, walaupun sekali lagi ini a bit agresif. Kalau misalnya kalian yang cukup sensitif sama treble ini, mungkin lu masih ngerasa ini a bit too agresif. Bahkan pakai yang gold pun ini gue masih ngerasa mungkin frekuensi responsnya tidak terlalu menunjukkan, tapi treble-nya masih lumayan maju, tapi memang lebih smooth jelas. Cuman gue ngerasa yang gold ini nggak berasa lepasnya. Nah, sekali lagi karena gue suka instrumental, ini yang pakai blue ini lepasnya gigitnya dapat banget. So I like it, even though memang harus gue akuin it's on the aggressive side. Jadi secara tonal gue ngerasa IAM ini sebenarnya cocok buat banyak lagu. Dia mau dikasih lagu yang cepet dapet, mau dikasih lagu yang nyantai dapet.
Cuman mungkin kelemahannya a bit too dry mungkin di bagian upper mid-nya ketika dia dengerin lagu-lagu yang mungkin ngerok banget gitu. Ini bisa agak kasar, bisa agak kering sensasinya. Nah untungnya gue nggak terlalu banyak lagu-lagu yang seperti itu. Jadi gue enjoy aja untuk kebanyakan lagu. Untuk dengerin lagu Jepang gitu, dengerin lagu Korea, gue ngerasa funnya di sini, gebukannya dapet, vokal clear-nya dapet, treble gigitannya dan juga lepasnya juga dapet. Nah, untuk technical gue juga ngerasa untuk di walaupun dia menggunakan single dynamic driver, tapi gue berasa banget kualitasnya. Seperti yang gue bilang tadi, driver itu kan memang ada level kualitasnya. Salah satu yang gue ngerasa quality driver itu selain tekstur dan itu juga di kemampuan dia kayak kembali ke stabilnya itu. Ketika dia dihantam suara yang kencang, dia balik lagi stabil. Atau ketika dia dikasih lagu yang ribet kayak lagunya Wagaki Band, itu kan banyak instrumen-instrumen ditambah bassnya tetap dem gitu. Nah itu kayak di saat ya mereka semua memainkan instrumennya di saat bersamaan plus ada vokalnya, nggak berasa nyampur. Dan hebatnya dengan single driver di sini semuanya berasa rapih dan tidak nyampur-nyampur. Jadi ya sini gue ngerasa single dynamic driver yang kualitasnya jelas berasa banget, di lagu yang rumit pun tetap berasa. Nah, cuman memang ini tidak terlalu secara stage ya, head stage ataupun sound stage gitu, terserah lu ngomongnya apa. Ini gue ngerasa dia tidak terlalu dalam, tidak terlalu 3D dan juga tidak terlalu luas. Tapi bukan berarti dia sempit banget. Gue masih ngerasa dia kayak macam 3D tapi agak kecil gitu loh. Nah, buat gue pribadi, gue kan memang nggak sampai harus gede-gede banget gitu secara soundstage. Gue ngerasa ini udah cukup untuk kebanyakan genre yang gue pakai. Dan mau dikasih lagu orkestra pun tetap megah, karena tetap separasinya, hentakannya, lalu kemudian kerapihan nada-nada, serta dari mana elemen itu datang masih berasa jelas. Nah, gue yakin ini pertanyaan yang paling ditunggu. Bang, gimana dibandingkan dengan SIMGOT EA1000? Ini udah basically dua best 3 jutaan versi gue lah ya, 2 IM ini. Kalau misalnya kita ngomong secara, gue sayangnya di sini sudah tidak ada lagi si Tanjim Oxygen yang sudah discontinued juga sayangnya. Jadi gue tidak dimasukin ke dalam pertandingan ini. Ini 2 best dynamic driver 3 jutaan sekarang. Dan kalau misalnya mau tanya dulu Thie Audio Elixir gimana di posisinya, kan nyaris 3 juta juga kalau nggak salah. Thie Audio Elixir itu dia paling kalem suaranya, paling tebel, paling nyantuy, tapi sekaligus resolusi berasa paling bawah. Tapi mungkin untuk beberapa lagu dia paling berasa kayak luas kanan kiri dan kayak mengitari gitu loh. Tapi kalau secara resolusi dan micro details, 2 ini jelas menang. Oke, langsung aja perbandingan jelasnya di antara kedua ini, Dunu Falcon Ultra dan juga SIMGOT EA1000. Secara fitting dulu deh. Kalau fitting dulu gue ngerasa si SIMGOT EA1000 secara kabelnya walaupun lebih lentur, tapi secara positioning si ear guide-nya ini loh yang agak nyebelin. Tuh lihat ya, dia agak terlalu ke atas segini, jadi dia kalau ketarik-tarik kadang agak nyebelin masih. Tapi untungnya bagian ininya, bagian housingnya ini cukup enak walaupun lebih sedikit agak keluar. Kalau si Dunu Falcon Ultra kan lebih dalam, lebih plug, jelas gue lebih suka fittingnya Dunu Falcon Ultra ini, kayak no question gitu tuh. Dalam masuk lalu sini yang ngepas. Nah, secara suara ini berbeda arahnya. Kalau lu suka vokalan, gue masih bisa bilang SIMGOT EA1000 ini masih berasa lebih tekstur yang lebih airy sedikit dan lebih smooth secara tekstur. Gue kan tadi ngomong tekstur suara dari Dunu Falcon Ultra ini a bit dry, walaupun bisa ditebelin, bisa dikalemin pakai si warna golden ini. Tapi gue tetap ngerasa secara tekstur suara itu gue lebih ngerasa spesial di sini. Apalagi dengerin vokalan semacam Joyce Chu ataupun Emi Fujita, itu jelas berasa lebih smooth dan airy di sini. Tapi kejelasan nadanya itu sedikit lebih berasa di Dunu Falcon Ultra ini, terutama kalau dengerin piano dan juga violin. Itu kayak dentingin piano itu kayak lebih clear gitu penggambaran imagingnya itu. Titiknya di sini nadanya ini lebih jelas hentakannya, sementara di sini lebih smooth, lebih airy. Jadi tergantung kalian mau dengar apa. Mid range-nya dua-duanya sama-sama forward, sama-sama a bit aggressive mungkin untuk beberapa orang. Sekali lagi, kalau gue pribadi sih ngerasa ini masih batas toleransi gue lah, nggak sampai shouty amat. Tapi untuk kalian yang ngerasa EW200 shouty ya maybe almost kayak EW200, cuman ini lebih kalem lagi aja. Nah, di si SIMGOT EA1000 tapi punya bass yang kesannya lebih mid bass. Jadi kick drum itu sama lebih maju dan juga lebih empuk ada di SIMGOT EA1000. Tapi kedalaman hentakannya itu lebih ada di Dunu Falcon Ultra ini. Kelihatan by sub bass frequency response juga lebih dalam di Dunu Falcon Ultra, sehingga hentakan dan juga jedek sampai dalamnya itu gue lebih suka di 2 Dunu Falcon Ultra. Jadi overall walaupun gue ngomong bassnya sama-sama asik 2 ini,
pukulannya itu gue juga yakin untuk beberapa orang si EA1000 ini lebih spesial. Tapi kalau selera gue pribadi, gue lebih suka di Dunu Falcon Ultra. Secara kedalaman bass dan juga tekstur dan tadi ya stabilitas suara ini gue ngerasa lebih oke di Dunu Falcon Ultra. Sedangkan di treble ini serasa sekali lagi lebih smooth dan sedikit ada kayak sensasi airy-nya. Tapi di sini hentakannya, gigitannya lebih berasa. Jadi ini kayak back to your preference. Lu mau yang sedikit lebih santuy maybe, tapi dengan mid bass punch-nya itu lebih di mid bass, atau lebih ngehentak, lebih jeduk, lebih ting, jelas lebih ngik. Itu semua hentakannya lebih berasa di sini, mau dari bass, mid, treble, semuanya lebih berasa ngehentak di sini. Tapi mungkin sedikit lebih dry dan sedikit lebih fatiguing untuk beberapa orang. Sementara di EA1000 tinggal kasih mungkin ear tips yang lebih tebel lagi, final type E gitu. Ini jelas berasa lebih smooth dan lebih nyantui untuk lagu-lagu vokalan. Jadi dua-duanya sama-sama excellent buat gue. Cuman untuk kebetulan setelah gue pakai lama gara-gara ada fittingnya dan juga gara-gara gue juga dengerin lagu banyak orkestral, gue butuh gigitan lebih ada dan juga sub bass yang megah. Gue jadinya lebih suka Dunu Falcon Ultra. Jadi ini mungkin sesuatu yang unik karena kalau misalnya gue cuma pilih satu doang, gue cuma punya budget 3 juta gitu ya, gue bakal pilih Dunu Falcon Ultra ini sebagai satu-satunya IM gue. Tapi karena gue udah punya banyak sekarang IM dan gue punya kayak semacam Sennheiser i600 yang lebih cocok lagi sama gue, tidak se-dry Dunu Falcon Ultra. Kalau untuk menemani si i600, gue nggak terlalu butuh Dunu Falcon Ultra ini. Gue lebih pilih EA1000. Jadi ngerti ya, kalau gue cuma punya budget 3,5 juta, ya pilih Dunu Falcon Ultra. Tapi kebetulan karena gue udah punya yang lebih lagi, gue pilih EA1000 untuk gue bawa-bawa karena dia sebagai pendamping lebih beda, lebih unik. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Lebih banyak gue ngejelasin tentang dua ini karena gue yakin lu pasti banyak yang tanya. Gitu aja, semoga kalian semoga kalian mendapatkan manfaat dari review ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.